Seorang bocah sedang asik bermain balok susun di dalam rumah. Tiba-tiba dari balik jendela, terlihat sekelompok zombie yang mencoba untuk masuk. Namun anak itu sama sekali tidak takut. Ia tetap melanjutkan permainan baloknya dengan tenang. Sekarang, sudah 6 tahun berlalu sejak munculnya wabah virus zombie. 99% dari populasi dunia telah musnah. Hanya villa di pegunungan itu, tempat ia dan saudara perempuannya tinggal, yang masih menjadi satu-satunya lokasi yang aman. Setiap malam, para zombie itu berdiri di luar. Sebuah pemandangan yang sudah teramat biasa baginya. Kaca anti peluru yang melindungi villa, memastikan zombie itu tidak bisa menerobos masuk. Pengalaman menghadapi wabah virus ini membuat mentalnya kuat. Setiap hari, anak itu memasang jebakan di sekitar rumah untuk menangkap zombie yang mencoba menerobos masuk. Bahaya yang lebih mengancam sebenarnya bukan zombie itu, melainkan 1% orang yang tersisa. Sebuah villa dengan persediaan melimpah selalu menjadi sasaran empuk bagi mereka yang serakah. Pada hari itu, sebuah mobil berhenti di depan pintu. Anak itu segera meraih pistol mainannya dan berjalan mendekat, memperingatkan orang itu untuk segera pergi. Pria di dalam mobil menatapnya, hanya seorang anak kecil, dan sama sekali tidak menganggapnya serius. Pria itu bertanya apakah orang tua mereka ada di rumah. Anak itu tidak menjawab, hanya menatap tajam ke setiap gerakan si pria. Merasa diabaikan, pria itu pun langsung pergi dari sana. Pria itu tidak menyadari bahwa yang dipegang anak itu bukanlah mainan, melainkan senapan bius yang telah modifikasi. Satu tembakan mampu membuat siapapun langsung pingsan tak sadarkan diri. Keesokan harinya, saat anak itu bermain di luar bersama adiknya, pria itu kembali datang. Kali ini ia bersama seorang wanita yang merupakan kekasihnya. Mereka bersikap jauh lebih agresif. Mereka menggendong adik itu, lalu memaksa untuk mengetahui keberadaan orang tua mereka. Anak itu tahu bahwa mereka adalah sumber masalah. Ia terpaksa berbohong bahwa orang tua mereka sedang pergi ke kota untuk mencari persediaan. Pria itu tidak percaya. Ia mengaku sudah mengawasi villa itu berhari-hari dan yakin hanya ada mereka berdua yang tinggal di sana. Sang wanita mencoba mencairkan suasana, berjanji mereka akan pergi setelah orang tua mereka kembali. Meskipun demikian, anak itu tahu persis bahwa mereka tidak akan pergi semudah itu. Akhirnya, demi menjaga keselamatan adiknya, ia mengizinkan pasangan itu memasuki villa. Begitu masuk, pasangan itu segera menggeledah seluruh isi rumah. Mata mereka langsung berbinar melihat tumpukan makanan dan tanpa ragu memutuskan untuk tinggal menetap. Pria itu bahkan sengaja merusak mobil mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak tahu dengan siapa mereka berurusan. Malam harinya, pasangan itu menyiapkan makan malam. Namun, anak itu dan adiknya sama sekali tidak menyentuhnya. Khawatir makanannya mengandung racun. Pria itu bertanya mengapa ia tidak mau makan. Anak itu hanya menatap anjing peliharaannya dan mengucapkan sesuatu yang tidak dimengerti pria itu. Di tengah malam, anak itu memindahkan adik dan anjing mereka ke ruangan yang aman, lalu mengunci pintunya rapat-rapat. Pasangan itu tidur di ruang tamu dan sama sekali tidak menyadari bahaya yang akan datang. Sang wanita terbangun untuk pergi ke kamar mandi. Ia melihat kerumunan zombie di luar rumah. Mereka menganggap kaca anti peluru itu menjamin keselamatan mereka. Dengan cepat, ia segera mematikan lampu. Detik berikutnya, ada gerakan di belakang si wanita. Pria itu segera mengambil pistol dan bergegas menghampirinya dalam keadaan panik. Ia kemudian menemukan kekasihnya sudah terkapar di lantai. Dan akhirnya mereka telah lenyap disantap oleh para zombie itu. Keesokan harinya, anak itu dan adiknya kembali bermain di luar seperti biasa. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Villa itu kembali menjadi sasaran lagi. Seorang penduduk asli Amerika, yang dulunya adalah mantan pasukan khusus ia mendekat. Ia dengan mudah melalui semua jebakan yang dipasang. Saat ia semakin mendekat, tiba-tiba adik bocah itu berdiri di depannya. Pria itu bertanya apa yang sedang dilakukannya. Namun adiknya hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Saat pria itu lengah, tiba-tiba anak panah bius melesat. Ketika pria itu menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat.